Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita limpahkan ke hadrat Allah yang Maha Ghaffur atas segala karunia nikmat rahmatnya. Hingga saat ini kita masih terus diberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Salawat beriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alimin ulama, habaib, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan para habaib, alimin ulama oleh Allah semuanya diberkahkan rezeki-rezekinya, diberkahkan anak cucunya, diberkahkan ilmu-ilmunya, diberkahkan dunia akhiratnya. Pejabat pemerintahan dari mulai lurah ke bawah mudah-mudahan ditambah-tambah aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ke-55 daripada surat Al-Qur'an ialah surah Ar-Rahman. Madaniyatun, diturunkan setelah Nabi hijrah. Jumlah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Insan di sini kata ulama ahli tafsir Nabi Adam alaihissalam. 'Allamahul bayan, Allah mengajarkan kepada insan al-bayan, segala sesuatu. Allah mengajarkan kepada bapak kita Nabi Adam nama-nama apa aja, sehingga dikatakan Nabi Adam ini menguasai 700 bahasa, mungkin termasuk bahasa semut. 700 bahasa yang nggak dibahas lagi ya, takut viral. Nabi Adam dikasih oleh Allah menguasai berapa bahasa tadi? 700 bahasa. Nah, sehingga ketika Nabi Adam disuruh pidato di depan para malaikat, langsung wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sholihin. Wah, Nabi Adam disuruh pidato, mustaminya para malaikat. Dam, ini apa? Cap kaki 3, bisa Nabi Adam. Ini apa? Piring kecil. Ini apa? Piring panjang. Ini apa? Centong.
kemudian disodorkan kepada malaikat, malaikat ieu naon teu nyaho henteu sakola. Ini Nabi Adam dikasih oleh Allah laduni menguasai berbagai macam bahasa, 700 bahasa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan, Allah mengajarkan keterangan nama-nama segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in 'urusun, segala sesuatu itu ada pengantennya, dan pengantennya Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Rawahul Baihaqi. Yang jomblo-jomblo ingin cepat jadi nganten, baca banyak-banyak surat, beli bedak lah, bedak pipa, kemudian dibacain Ar-Rahman. Tuh, keluar rumah tempel di wajah. Itu kalau duit banyak dia cepet nikah insya Allah. Gak percaya barokah surah Ar-Rahman. Kita punya anak perawan kagak laku-laku, panggil, nah ya bah kamu udah 27 nih, emang belum ada yang Noel, tahu atuh bah lah, baca Ar-Rahman, baca Ar-Rahman ya, anak perawan yang 27 ini beliin bedak, suruh dibacain Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Setelah itu tempel di wajah. Sebelum keluar rumah beliin emas 20 gram 100 gram 20 cepat laku insya Allah. Bener Pak, bener, serius. Ada dalam kitab Qurratul Uyun, bila mana engkau punya anak perawan pengen cepat laku laris, kasih dia perhiasan 20 gram 10 laku insyaallah. Likulli syai'in 'arusun, segala sesuatu ada pengantennya. Pengantennya Al-Quran surah Ar-Rahman. Ini kalau dari guru-guru Kiai Hikmah pengen cepat menjadi penganten Ar-Rahman tiap hari, insyaallah waktunya dikabul, pasti dikabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribul hadid wa idza waqa'at warrahman sakinul firdaus. Orang yang membaca surat Al-Hadid kemudian idza waqa'at al-waqi'ah ditutup dengan Ar-Rahman sekali duduk, maka dia dikategorikan sakinul firdaus, calon penghuni surga Firdaus. Pengen masuk surga Firdaus? Tiap hari satu kali duduk Al-Hadid, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Waduh, di dunia sering jadi penganten, kemudian sugih, di akhirat jadi penghuni surga. Imam Ghazali beliau menafsirkan Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, yang Maha Pengasih atas hamba-hambanya. Seseorang manusia makhluk Allah dikasihi oleh Allah. Mana di antara pengasihnya Allah? 4. Kita ini termasuk manusia dikasih oleh Allah. Cirinya 4. 1, diciptakannya kita, tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Itu rahmannya Allah. Yang kedua, memberi petunjuk iman, dari tidak ada menjadi ada. Gede nyekolah SD, SMP, SMA, madrasah, tsanawiyah, aliyah, nyantren. Yang tadinya bodoh jadi tahu, yang tadinya bodoh agama jadi pinter, dikasih petunjuk iman oleh Allah. Itu rahmannya Allah.
Dua, dikasih petunjuk iman. Yang ketiga, dikasih keberuntungan di negeri akhirat. Masuk kubur dapat nikmat padang mahsyar adem ayem, kemudian lewat siratal mustaqim dengan selamat, beruntung, itu rahmannya Allah. Kemudian yang keempat, dikasih memandang zatnya Allah di dalam surga. Yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari di mana waktu itu muka-muka manusia bercahaya, mereka melihat ke zat Tuhannya di dalam surga. Alhamdulillah. Nah, ini Ar-Rahman, penafsiran daripada Imam Al-Ghazali. Dari Ar-Rahman ini akan timbul nama-nama Allah yang lain. Dari Ar-Rahman akan timbul Al-Wadud. Allah mencintai makhluknya. Orang yang rajin ibadah kepada Allah, Allah mengasihi, mencintai, namanya Wadud. Wadud asalnya dari Rahman. Dari Rahman akan timbul Ar-Razzaq. Kita dikasih rezeki, betul tidak? Hah? Gara-gara apa tuh? Rahmannya Allah. Dari Ar-Rahman akan timbul lagi Al-Ghaffar. Banyak dosa tapi diampuni. Dosa banyak, Allah pengasih penyayang, akhirnya diampuni. Dari Ar-Rahman timbul lagi Al-Afu, Maha Pemaaf. Dari Ar-Rahman timbul lagi At-Tawwab, Maha penerima tobat, tobat diterima. Dari Ar-Rahman timbul lagi Al-Latif, Maha lembut. Dari Ar-Rahman timbul lagi Al-Mu'in, Maha menolong, dan lain-lain sebagainya. Ar-Rahman ini nama khusus hanya bagi Allah. Kada boleh selain Allah dikasih nama Ar-Rahman. Seperti halnya nama Allah. Nama Allah tidak boleh diberikan kepada bayi kecil. Siapa namanya? Allah, kagak boleh. Nanti kesambar geledek lebih. Nggak boleh. Boleh bayi kecil dikasih nama malaikat, boleh. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, boleh nggak? Kalau wani boleh. Ijrail. Cuman belum ada yang mau. Ada jamaah tuh di blok G Pak Edi, namanya Pak Rahmat, dulu lagi hamil, katanya laki-laki, katanya saya kasih 1 juta anaknya ya, cuman satu syaratnya, Ijrail namanya. Nggak mau dia, padahal yakin saya ngasih 1 juta, nggak mau Ijrail namanya. Takut apa angker gimana? Jibril ada, Jibril ada, pemain bola, Jibril Umar Batistuta, Jibril. Israfil ada nggak sih? Nah, Ijrail belum ada. Imam Fahrul Razi menafsirkan Ar-Rahman itu zat Tuhan yang maha memberi nikmat dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Allah. Rahman ialah zat yang maha memberi nikmat dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Allah. Ada kisah Zaid bin Harithah, ini seorang sahabat yang dicintai oleh Allah sehingga diangkat sebagai tabani, anak angkat. Zaid bin Harithah berangkat dari Mekah ditemani oleh seorang munafik. Johirnya Islam, hatinya kafir. Berangkat dia ke Taif. Di tengah perjalanan ada bangunan kosong. Kata si munafik tadi, Zaid, ada bangunan kosong, kita masuk yuk, istirahat, tiduran dulu, capek nih. Zaid bin Harithah masuk, si munafik masuk. Begitu Zaid bin Harithah tidur, dipasung, ditalii.
ditaliin talian kayak anak santri tidur kakinya dilem glukol. Lem apa tuh yang lempet itu? Power glue. Dosa nggak kira-kira? Iya, santri suka sedeng santri itu. Yang paling bahaya temennya lagi tidur, si Joninya bangun, ditali pakai rapia. Dek. Kemudian gempa, dia kabur lari ke betot pegat 100 konta itu kayaknya. Hati-hati itu. Ini Zaid bin Harisah dipasung, begitu bangun gak bisa gerak kan, si munafik ngambil pedang. Zaid, lo sekarang gua bunuh lo. Kenapa ente mau ngebunuh aku? Karena Muhammad sangat mencintaimu, karena engkau kekasih Muhammad. Maka Zaid bin Harisah langsung berdoa kepada Allah. Doanya pendek, ya Rahman aghithni. Tiba-tiba dari luar bangunan ada ucapan suara, la taqtulhu, jangan kau bunuh. Kaget si munafik, lari keluar rumah, gak ada siapa-siapa, balik ke dalam, akan gua bunuh lo. Tiba-tiba ada lagi suara, la taqtulhu, jangan kau bunuh. Keluar rumah gak ada orang. Wah, ini 3 kali akan gua bunuh. Begitu mau dibunuh ada suara dekat telinga, begitu kira, dekat telinga keras, jangan gua bunuh. Nggak ada orang, lari keluar, ada penunggang kuda lagi bawa pedang, langsung pecekok mati. Itu siapa? Si munafik. Si penunggang kuda ini turun menemui Zaid bin Harithah, lalu membuka pasungan tersebut. Kenal nggak aku? Enggak, aku Jibril alaihissalam. Berdoa pakai ya Rahman aghithni. Yang berdoanya sahabat. Kalau Pak Hari mah awet. Sahabat nih. Kecintaan Rasulullah, deket sama Rasulullah, ampeng, doanya ampeng. Kabul. Nabi Isa pernah lewat di satu pekuburan yang mana ahli kuburnya sedang disiksa. Nabi Isa kan bisa mendengar kan, ahli kubur lagi disiksa, tahu. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Isa lewat lagi ke situ. Ternyata ahli kubur sekarang lagi dapat nikmat yang besar. Nabi Isa pun munajat kepada Allah, ya Allah, beberapa tahun yang lalu aku lewat kuburan ini penghuninya lagi disiksa. Ini tahun ini aku lewat ke sini, penghuninya lagi dapat nikmat kubur, derajat tinggi. Apa sebabnya? Kok beda sekali? Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, ketahuilah olehmu, orang yang dulu disiksa ini sekarang dapat nikmat adalah orang yang durjana. Dia ahli maksiat, namun ketika dia mati, bininya lagi hamil. Bini lagi hamil. Beberapa bulan kemudian bininya hamil, anaknya disuruh sekolah ngaji, lip patah, lip kasroh, lip doma'u. Sebelum ngaji baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si bini ini punya anak laki-laki hamil, lalu anaknya dididik sampai bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku kagak rela menyiksa bapak yang punya anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah doang, apalagi baca tafsir, baca salawat. Walhasil surat Ar-Rahman ini banyak menceritakan tentang rahmat Allah, banyak menceritakan tentang kasih sayang Allah. Tabarakasmu rabbika dzul jalali. Surat Ar-Rahman diawali dengan kalimat Ar-Rahman.
diakhiri dengan kalimat tabarakas murabbika dzul jalali, maha tinggi Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Isyarat apa? Pandangan Allah tentang Ar-Rahman dan keagungannya. Isyarat antara raja dan khauf, berharap dan takut. Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, andai kata dipanggil, diumumkan bahwa seluruh manusia bakal masuk neraka, andai kata dikatakan seluruh manusia bakal masuk neraka kecuali satu orang, aku berharap itulah aku, saking berharapnya. Andai kata seluruh manusia akan dimasukin surga kecuali satu orang yang akan dinerakain, aku berharap itu jangan aku, saking nggak maunya dimasukin ke neraka. Antara khauf dan roja. Wahai anak Adam, dikatakan kapan khauf dan roja ini dipakai? Dalam berbagai keadaan. Harapan kudu lebih gede ketimbang rasa takut ketika dalam ibadah sholat, puasa. Ini harapan kudu lebih gede. Mudah-mudahan ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rojak, ketika sakit rojak kudu lebih gede ketimbang khauf. Sakit itu kan ngaji nggak bisa, ibadah nggak maksimal. Ya Allah, mudah-mudahan berkah aku sakit, pahala ngajiku yang ketika sehat kau terima. Rojak. Kapan takut lebih ditonjolkan? Takut lebih ditonjolkan ketika dihadapkan kepada maksiat. Ngintip janda yuk. Pan Allah Maha Rahman, kayak dihampura, kebalik dia harus lebih ditonjolkan rasa takut. Berapa orang masuk neraka gara-gara kucing? Ada kah? Gara-gara kucing ada? Oh, orang masuk neraka gara-gara kucing. Mungkin dia ngomong, tibang rem kucing atuh. Harapannya dengan roja harus lebih tergantung, kadang-kadang suka 50-50, 50%. Nah, ketika dihadapkan dengan maksiat, maka khauf lebih ditonjolkan. Takut gara-gara maksiat kecil bisa masuk ke dalam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka Allah sediakan bagi mereka orang yang sholatnya adalah lalai waktunya, lalai dalam hatinya. Supaya sholatnya ini pakai rojak. Jadi berharap, ya Allah, sholatku ini kagak apik, kagak khusyuk. Moga walaupun begini aku sudah diizinkan untuk sujud kepada Engkau, ini udah aku syukuri, semoga diterima. Walaupun sholatku kemana-kemana, mungkin sujudku yang kau terima. Nah, ini namanya rojak ditonjolkan, pengharapan lebih ditonjolkan. Nah, kembali kesimpulan, surat Ar-Rahman ini surah penganten. Yang ingin jadi penganten rajin-rajin baca Ar-Rahman, baca aja, insya Allah jadi penganten. Yang penting niatnya mayang. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.